Tidak ada lain kecuali ikhlas. Ikhlasul amali lillah. Selalu koreksi setiap amal kebaikan yang kita perbuat lillahi ta'ala. Teman-teman kita banyak yang bilang nawaitunya, perhatikan. Nawaitu itu bahasa Arab, bahasa kita niatnya. Setiap kita akan melangkah, akan berbuat suatu kebaikan, kita pertanyakan dulu diri kita. Kamu nyari apa? Ingin apa dari perbuatanmu itu? Kalau tidak ingin ridha Allah, tidak ingin pahala dari Allah, tidak ingin pengampunan dari Allah, tidak ingin dekat dengan Allah, lebih baik berhenti, saudara. Jangan melangkah, jangan berbuat, percuma. Percuma. Itu bukan hanya sekedar amal tidak diterima, tapi itu pelanggaran besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita berhenti? Jangan berangkat, jangan berbuat sesuatu kalau sudah jelas niatnya tidak ikhlas. Rugi. Ruginya tumpuk, saudara. Kuadrat bahasa kita. Rugi amal ditolak oleh Allah, kemudian kita dipermalukan, bahkan disiksa oleh Allah. Waliyadzubillah. Saya ya niat cari ridha Allah, tapi saya juga niat cari dunia. Apakah itu pujian, apakah itu harta, apakah itu pangkat, apakah itu sebutan, dua-duanya ada dan masih sama. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirka. Saya biarkan dia bersama persekutuan dia. Siapa yang dia persekutukan? Seorang ulama, Hasan al-Basri, ulama tabi'i, seorang ulama yang dikenal ilmunya luar biasa, kehusuannya juga luar biasa. Toto lahir itu yang tampak itu nggak mungkin dia tidak ikhlas. Dalam hati saya saat itu membayangkan, ingin sekali seandainya saya berada di majelis, banyak murid saya, banyak teman-teman yang mendengarkan apa yang sedang saya bahas, tentunya akan banyak yang menangis, tentunya akan banyak yang ternyuh, ingat kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah. Kira-kira menurut kita kerentek keinginan seperti itu baik apa tidak? Baik. Saya sendiri bisa khusyuk kepada Allah sedang bahas ilmu, saya menangis, ingat dekat dengan Allah. Terus saya ingin seandainya tadi saya sedang khusyuk seperti itu, saya sedang bahas ilmu, semua teman-teman murid saya mendengarkan, pastilah mereka ikut merasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kan? Menurut kita baik kan? Baik, itu keinginan baik kok. Tapi apa yang terjadi? Kata Hasan al-Basri, saya tidur lalu bermimpi. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh khatamul anbiya'i wal mursalin sallallahu wa baraka wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwati fillah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan seperti ini pertemuan yang paling berharga, mengalahkan segala bentuk pertemuan apapun di dunia ini. Karena apa? Karena kita bertemu untuk mencari ridha Allah, insyaallah. Ikhlas, ingin berbagi kebaikan dengan sesama saudara Islam, saudara iman. Kita ingin tambah ilmu, kita ingin lebih bersemangat lagi di dalam menjalankan kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang disebut dengan pertemuan at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Selalu saling menguatkan, memotivasi dalam menetapi atau kokoh di atas kebenaran dan dalam menetapi kesabaran di dalam menetapi kebenaran. Alhamdulillah, ini acara rutin 2 minggu sekali. Semoga Allah merahmati, melancarkan dan memberkahi kita semua. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak di antara kita yang konsentrasi semangat beramal yang baik, namun dia lupa ada hal yang lebih penting daripada itu untuk selalu dipikirkan dan dipastikan saya benar apa tidak. Yang paling parah sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah, tidak punya kesemangatan berbuat baik, beramal soleh, malas atau naik lagi sedang-sedang saja, landai. Beramal baik iya, terlambat iya, santai, tenang. Tapi alhamdulillah banyak juga yang fastabiqul khairat, selalu semangat dalam berbuat baik. Ini sudah bagus, sudah baik, namun ada hal yang lebih harus diperhatikan lagi, di mana kita ingin kebaikan yang kita perbuat betul-betul menjadi milik kita, dunia dan akhirat. Betul-betul diberikan oleh Allah janji-janjinya terhadap amal kebaikan itu di dunia sampai di akhirat. Apa syaratnya? Apa yang harus kita perhatikan, saudara? Tidak ada lain kecuali ikhlas. Ikhlasul amali lillah. Selalu koreksi setiap amal kebaikan yang kita perbuat lillahi ta'ala. Teman-teman kita banyak yang bilang nawaitunya, perhatikan. Nawaitu itu bahasa Arab, bahasa kita niatnya. Niatnya diperhatikan, karena itu penentu. Kita harus belajar. Setiap kita akan melangkah, akan berbuat suatu kebaikan, kita pertanyakan dulu diri kita. Kamu nyari apa? Ingin apa dari perbuatanmu itu? Kalau tidak ingin ridha Allah, tidak ingin pahala dari Allah, tidak ingin pengampunan dari Allah, tidak ingin dekat dengan Allah, lebih baik berhenti, saudara. Jangan melangkah, jangan berbuat, percuma. Percuma. Itu bukan hanya sekedar amal tidak diterima, tapi itu pelanggaran besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita berhenti? Jangan berangkat, jangan berbuat sesuatu kalau sudah jelas niatnya tidak ikhlas. Rugi. Ruginya tumpuk, saudara. Kuadrat bahasa kita. Rugi amal ditolak oleh Allah, kemudian kita dipermalukan, bahkan disiksa oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana aghna syuraka'i minasy-syirk. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'iyya fihi taraktuhu wa syirkah. Saya adalah zat yang tidak butuh persamaan, paling menolak untuk disamakan, disetarakan dengan makhluk, karena itu perbuatan syirik. Siapa yang beramal kebaikan, amal soleh, dia bersamakan Allah dengan yang lain di dalam benaknya,
Masih dibersamakan nih saudara, masih disejajarkan. Saya ya niat cari ridha Allah, tapi saya juga niat cari dunia. Apakah itu pujian, apakah itu harta, apakah itu pangkat, apakah itu sebutan, dua-duanya ada dan masih sama. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirka. Saya biarkan dia bersama persekutuan dia. Siapa yang dia persekutukan? Saudara, seorang ulama, Hasan Al-Basri, ulama tabi'i, seorang ulama yang dikenal ilmunya luar biasa, kehusuannya juga luar biasa. Toto lahir itu yang tampak itu gak mungkin dia tidak ikhlas. Dia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Suatu saat beliau bercerita, saya di dalam majelis pengajian, saya memberikan ilmu, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat hati saya tersentuh. Hati saya tersentuh. Mohon maaf, ini tadi dia sedang mentelaah, membaca, mendalami, menderes ulang ilmu. Lalu dia mendapati ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membuat hatinya khusyuk kepada Allah, bahkan menangis. Lalu kata Hasan Al-Basri, dalam hati saya saat itu membayangkan, ingin sekali seandainya saya berada di majelis, banyak murid saya, banyak teman-teman yang mendengarkan apa yang sedang saya bahas. Tentunya akan banyak yang menangis, tentunya akan banyak yang ternyuh, ingat kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah. Kira-kira menurut kita kerentek keinginan seperti itu baik apa tidak? Baik. Saya sendiri bisa khusyuk kepada Allah sedang bahas ilmu, saya menangis, ingat dekat dengan Allah. Terus saya ingin seandainya tadi saya sedang khusyuk seperti itu, saya sedang bahas ilmu, semua teman-teman murid saya mendengarkan, pastilah mereka ikut merasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kan? Menurut kita baik kan? Baik, itu keinginan baik kok. Tapi apa yang terjadi? Kata Hasan Al-Basri, saya tidur lalu bermimpi